Kalau saya pegang sama Dahlia 3 sama Dahlia 5 itu lebih ke pasien-pasien onkologi. Oh, onkologi. Ya. Berarti banyak pengalaman di Amarli 1 tentang tanganku bocor ke sana. Ya, tentang bagaimana pasien-pasien anti diabetik oral yang mendapatkan anti diabetik oral kan banyak di sana. Penyakit dalam tentunya dengan dokter penyakit dalam. Itu banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana meminum obat anti diabetik serta bagaimana cara-cara obat-obat itu kadang lupa minum, kadang bosen, ya kan? Seumur urip, sobat ngeker yang ada di rumah ya kan, obat-obat anti diabetik seumur hidup. Ya bosen. Saya aja anti hipertensi, bosen juga ya kadang minumnya. Tapi harus diminum loh. Ya. Saya aja kadang terakhir tetap harus minum ya. Walaupun amlodipin ya, harus tetap minum. Kalau nggak kenceng-kenceng dia ya. Anti diabetik oral yang dimaksud anti diabetik oral atau obat DM sendiri itu apa sih sebenarnya, Mbak? Sebenarnya kan obat anti diabetes oral itu kan obat yang fungsinya itu untuk membantu tubuh kita untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi pada penderita diabetes mellitus itu pasti ada peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, obat-obat anti diabetes oral ini dia fungsinya untuk membantu menurunkan setidaknya sampai batas normal untuk gula itu. Ya memang kalau dibilang beberapa pasien pasti bosen karena pasien datang tiba-tiba dengan gula darah yang tinggi. Saya tanya ada riwayat pengobatan, enggak, saya minum obat rutin, saya minum obat rutin dari puskesmas, tiap bulan saya ke puskesmas untuk ambil obat gulanya, tapi kok gula saya masih tinggi. Nah, itu kan berarti kan ada apa ya? Kira-kira kenapa pasien sudah rutin periksa, tiap bulan kontrol ke dokter, tiap bulan dapat obat anti diabetes oral, tapi ternyata pasien masuk ke rumah sakit dengan gula yang masih tinggi. Nah, berarti kan kita perlu gali itu kira-kira kenapa ya kok masih tinggi? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi gula darah pasien itu masih tetap tinggi meskipun pasien sudah merasa rutin minum obatnya seperti itu. Ya, berarti rutin minum obat ya. Saya kira tadi dapat dari puskesmas, dari rumah sakit, cuma disimpan. Iya. Dapat obat 1 bulan, dapat. Diminum enggak? Di bawah bantal semua. Punya. Pas dikeluarin, pas rekonsiliasi, lah kok utuh. Iya, sering itu kadang-kadang kayak gitu. Aku udah enakan Mas. Aku udah enakan Mbak. Jadi gula saya ngecek gulanya normal kok. Lah, normal pas sewaktu minum obat. Iya, betul. Coba enggak minum 3 hari, cek lagi coba. Nanti masih normal atau enggak itu kayak gitu. Kadang-kadang mereka dipikirnya itu pengobatan diabetes itu kan kayak pengobatan sakit pilek, batuk yang mungkin kalau semua keluhannya udah membaik, obat nggak diminum lagi. Padahal itu kan mau nggak mau obat gula diabetes itu kan harus seumur hidup. Yang boleh mengganti, mengubah dosisnya, menstop obatnya itu hanya dokter. Gitu. Nah, jadi pemilihannya dalam obat anti diabetik oral atau obat gula atau obat yang termasuk dalam pengobatan diabetik tadi. Itu kan sangat banyak sekali macamnya. Dan terkadang pasien atau sobat-sobat ngeker keluarganya atau adiknya, tetangganya itu banyak minum obat tidak hanya 1, 2, 3, bahkan sampai 5 anti diabetik oral. Belum nanti kalau dengan penyakit penyerta hipertensi dan lain-lain tentunya akan lebih banyak sekali obatnya. Nah, pemilihan tadi kan dari dokter. Iya, pemilihan dari dokter. Nah, kapan sih diminum obat 2 jenis, 3 jenis dari seorang apoteker sendiri dalam pengkajian apa yang dilihat dari monitor itu? Oke, di sini kan untuk tiap obat anti diabetes oral itu macamnya banyak, mereka golongannya banyak, ada beberapa. Yang pertama mungkin 2A, yang 3A. Apa itu? Golongan 2A, 3A, 4C. Golongan ASN. Oh, beda ya. Saya kira golongan beda lagi ya. Baik. Ini kalau untuk yang golongan obat diabetes oral yang pertama itu mungkin ada golongan sulfonyl urea. Sulfonyl urea di situ itu sulfonyl urea itu dia fungsinya itu untuk istilahnya apa ya namanya meningkatkan sekresi dari insulin. Kalau orang kena gula itu jumlah insulinnya itu dia sedikit.
Jadi, nah obat sulfonylurea ini dia fungsinya untuk membantu untuk meningkatkan pengeluaran insulinnya itu biar insulinnya menjadi banyak. Harapannya apa? Dia bisa membantu untuk menurunkan gula darah pasien. Nah, untuk tiap golongan obat diabetes ini ada cara-cara minumnya. Iya. Jadi nggak semuanya obat diminum setelah makan. Iya, Kadang-kadang kan kalau orang latah itu minumnya, Bu ini obatnya ini setelah makan ya Mbak ya. Nah padahal kan cara minum obat itu juga mempengaruhi dari efek obatnya itu. Contohnya ya sama-sama obat gula aja lah. Itu untuk cara minumnya aja beda-beda. Untuk sulfonylurea itu dia diminumnya 15 menit sebelum makan. Nah, contohnya sulfonylurea biar sobat-sobat ngeker ya di rumah. Mungkin pada belum tahu ya, sulfonylurea biasanya glimepirid, glibenclamid, terus ada gliclazid. Nah, yang gli-glian itu. Gli itu 15 menit sebelum makan. Ya. Kan itu dia fungsinya untuk mensekresi insulin. Harapannya pada 15 menit itu udah minum obat dulu tuh. Obatnya udah mulai bekerja, terus habis itu pasien kan makan tuh. Nah, setelah makan itu pasti akan ada kenaikan gula darah. Nah, harapannya obat si glimepirid, gliclazid ini udah mulai bisa untuk membantu pengeluaran insulin yang lebih di pankreas itu. Di akhirnya yaitu gula darah bisa ditekan lagi. Itu yang golongan pertama, ada sulfonylurea. Baik, yang pertama. Terus yang kedua itu ada golongan meglitinid. Meglitinid itu fungsinya hampir sama kayak sulfonylurea, dia untuk membantu mensekresikan insulin. Dia, yang tadi yang sulfonylurea itu sebenarnya dia ada efek samping yang paling besar. Dia efek samping yang paling besar itu hipoglikemi. Malah berbahaya, penurunan. menurunkan yang sangat drastis ya. Iya, jadi tiap obat itu kan ada efek sampingnya juga. Kalau yang glimepirid, gliclazid itu efek samping paling besarnya itu dia menyebabkan hipoglikemi. Nah, itu makanya tadi diminum sebelum makan dulu, terus habis itu kan makan tuh. Nah, harapannya gulanya akan naik, obatnya bekerja. Terus yang golongan selanjutnya ini meglitinid. Itu contohnya ada repaglinid, ada nateglinid, tapi di rumah sakit jarang terdengar di telinga saya. Ya. Iya. Jarang menyiapkan juga ya. Iya, kok suaranya agak sulit dicerna oleh saya. Nah, repaglinid, nateglinid ini memang di sini tidak ada. Dia fungsinya hampir sama kayak sulfonylurea. Itu minumnya 30 menit sebelum makan. Itu kenapa dia di sini efek hipoglikeminya nggak sebesar kayak sulfonylurea, jadi dia bisa diminum setengah jam sebelum makan. Terus mungkin yang ini yang sering, mungkin pasien-pasien kalau ditanya pasti minumnya ini. Kadang-kadang obatnya yang biru besar kayak gitu, itu golongan biguanid. Di situ contohnya ada metformin. Nah ini yang familiar sekali ya sobatnya ya. Metformin dengan obat gula, apalagi kadang kalau itu sharing-sharing sama tetangga itu, metformin, ini padahal kadang belum tentu cocok untuk sesuai dengan kondisi pasiennya. Yang bisa memberikan obatnya mana yang sesuai ya memang dari dokter. Jadi kadang-kadang kalau kita di bangsal nanya ke pasien, Ibu ada obat rutin yang diminum, ada obat gula. Namanya apa Ibu? Kita kayak peramal. Obatnya itu Mbak warnanya itu biru. Ada warnanya biru, obatnya agak besar-besar. Terus apa Bu namanya? Metformin Bu. Nah ya itu Mbak, kadang-kadang kita mah tebak-tebakan sama pasien. Terus ada lagi Mbak yang kecil apa Ibu ya? Kecil. Nah, gliben, bukan Mbak gliben, bukan glimepirid. Iya, nah kadang-kadang itu kita mah tebak-tebakan sama pasien. Nah di situ. Nah untuk yang metformin ini tadi, itu kan dia golongan biguanid, fungsinya dia untuk menurunkan pembentukan produksi glukosa di hati. Jadi ada proses namanya gluconeogenesis, di situ pembentukan glukosa dari hati. Nah, itu dihambat oleh golongan biguanid ini, metformin. Jadi untuk metformin ini mungkin sebagian pasien itu ada yang kurang nyaman minum metformin. Kenapa kalau kurang nyaman? Soalnya memang efek samping terbesarnya itu dia di saluran pencernaan, di perut. Jadi kadang ada yang kembung, kadang ada yang diare, mual. Nah, seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi efek samping itu, yaitu kita obat itu harus diminum sesuai dengan aturannya. Nah, untuk metformin ini diminumnya bersama makan atau tepat setelah makan.
Jadi harapannya itu kan setelah makan tuh ada makanan tuh di perut kita. Akhirnya efek yang mungkin kurang nyaman di perut kayak mual, kembung, diare itu bisa diminimalkan dengan meminum obat metformin itu bersama makan. Bersama itu bisa, bersama itu gimana ya Mbak ya? Saya minum obat terus habis itu makan atau Saya kira gimana? minum obatnya banyak sendok, makan Atau obatnya makan nasi dikepiuri sama metformin Metformin, gitu ya, kan juga kan bisa ya, bersama. itu kan bersama ya. Sama, Gitu. Nah kita lebih istilahnya kita lebih edukasi ke pasien lebih jelas kalau pasien memang kurang paham yang kita jelaskan bersama makan itu Bu bisa mungkin Ibu makan setengah porsi, nah habis itu minum obatnya, habis itu lanjut makan lagi atau mungkin tepat setelah makan juga nggak masalah. Berarti tepat setelah makan itu makan habis, minum terus langsung minum obatnya. Itu masih diperbolehkan masih untuk metformin ya? diperbolehkan kan istilahnya obat itu di lambung kan nggak langsung hilang ya, masih butuh waktu di situ untuk pencernaannya itu sampai istilahnya jangan minum metformin pada posisi perut kosong. Oh malah membuat lebih nyeri di perut lebih tadi rasa mualnya nambah, mungkin mual, nggak enak. Nah makanya tadi ada obat yang diminum sebelum makan, ada obat yang baiknya diminum bersama makan kayak gitu. Nah itu sebenarnya itu kita untuk mengurangi meningkatkan efektivitasnya, terus bisa untuk mengatasi efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan obat itu. Terus obat apa lagi tadi? Golongannya sih ada biguanid, sulfonylurea, meticlinic. Terus ada obat lagi yang sering kenalnya akarbose. Akarbose. Iya. Nah, itu sering didengar juga. Ya. Sering didengar juga. Metformin, glimepirid, akarbose itu kalau pasien DM tuh rata-rata pernah lah minum obat-obat itu. Yang angel yang tadi, yang sulit tadi. Meglitinib itu repaglin itu jenis apa gitu. Pokoknya gampangnya di pasaran itu yang itu. Karena memang kan pilihan pertama kan memang obat-obat itu. Jadi kalau untuk yang akarbose ini, dia kan fungsinya untuk menghambat istilahnya pemecahan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Kalau kita makan, pada saat kita makan itu karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Nah obatnya ini fungsinya untuk menghambat biar pemecahan karbohidrat itu tidak terjadi cepat. Ya kalau terjadi cepat, glukosa pasti akan cepat naik. Kita makan nasi kan karbohidrat ya. Nanti di perut itu dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih kecil. Nah nanti hasil akhirnya itu glukosa. Nah, tapi itu obat-obat tersebut memang harus dengan resep dokter ya Pak ya? Harus baiknya. Iya, takutnya kalau sobat ngeker di rumah, waduh, mangan sego akeh langsung akarbose lah. Nah, itu kan berarti tidak diperbolehkan ya untuk obat-obat anti diabetik ini diminum secara swamedikasi atau dengan insting Google-nya atau insting AI-nya. Ya tinggal nanya obat gula yang baik apa. Nah, gitu padahal belum tentu cocok dengan kondisi pasiennya. Dan tentunya pasien-pasien tersebut harus konsul ke dokter atau periksa ke rumah sakit dokter Adiatma untuk mengetahui kondisinya dan tepat mendapatkan obat sesuai dengan kondisinya. Ya, tadi ada sulfonylurea, ada obat-obat yang lain, ada macam-macam. Terus ada apa lagi Pak yang lain? Yang tadi akarbose, cara minumnya. Cara minumnya juga berbeda dengan obat gula yang lainnya. Kalau untuk akarbose itu dia minumnya pada suapan pertama. Nah, kalau tadi bersama makan tengah-tengah boleh tengah, boleh terakhir, boleh saat awal, saat suapan pertama. Nah, kenapa ini khusus untuk suapan pertama? Suapan pertama di sini dia memang harapannya dia bekerja bersama dengan makanan yang masuk. Jadi minum obat, ada yang kadang-kadang persepsinya itu beda-beda ya. Jadi kadang ada yang suapan pertama, ada yang bilang makan satu suap, habis itu minum obat. Ada yang bilang, loh itu kan berarti suapan kedua. Nah, ya toh, itu obatnya kan suapan kedua. Tahunnya minum obat dulu baru makan. Ya sebenarnya hampir sama aja sih. Kadang ada yang minum itu kan berarti minum obat itu suapan pertama, habis itu dilanjut suapan kedua. Tapi bukan suapan pertama satu centong ya. Satu centong suapan pertama. Itu udah satu centong habis baru minum obatnya gitu ya. Jadi kan satu piring jadinya, nggak satu centong. Terus ada yang saat makan. Terus obatnya apa lagi Pak? Yang mungkin khusus, tadi ada 15 menit sebelum makan, ada 30 menit sebelum makan, ada saat suapan pertama bersama makan. Terus ada apa lagi? Ada obat gula juga yang dia tidak ngaruh dengan makanan. Iya, jadi mau diminum sebelum makan atau setelah makan itu juga nggak masalah. Pengaruhnya apa ya? Itu lebih ke mekanismenya atau cara kerjanya. Kan biasanya sih, ini saya agak sedikit kepo berarti. Kepo ya? Kepo.
orang biasanya makan kadang tepung-tepungan, kadang gula-gulaan, boba-bobaan, minum-minuman manis ya kan, teh-teh manis. Katanya lemon tea tapi gulanya 3 sendok ya kan. Biar katanya sehat, ternyata ya juga ada gulanya banyak. Itu menaikkan gula darah. Lah ini kok tidak terpengaruh dengan makanan? Lah kenapa? Bukan gini, jadi obat itu ada yang dipengaruhi oleh makanan, ada yang enggak. Nah, kalau yang kayak tadi metformin, acarbose, glimepirid itu memang kerjanya dia dipengaruhi oleh makanan. Ada obat diabetes mellitus oral yang dia kerjanya tidak dipengaruhi oleh makanan. Terserah. Jadi lebih ke mekanismenya itu dia lebih istilahnya kayak meningkatkan sensitivitas insulin atau menurunkan resistensi insulin. Dan dia memang kerjanya itu tidak ngaruh dengan makanan. Dia mau diminum sebelum makan juga oke, setelah makan juga oke. Dia nggak ada istilahnya efek ke lambung, mengiritasi lambung atau apa, itu nggak ada. Nah, contohnya seperti pioglitazone. Pernah dengar ya? Jadi memang ya jarang ya kayaknya pioglitazone. Tapi yang sering kan metformin, kalau nggak glimepirid, acarbose itu pasti sering ya. Jadi ada obat-obatan juga namanya pioglitazone, itu juga dia tidak dipengaruhi oleh makanan. Masih kok batuk aku ya? Oh, itu efeknya. Ini ya, nggak boleh gitu ya. Perasaan mau sih main batuk Mbak Absa kok malah aku sih batuk. Saya udah nyiapin permen nanti kalau sampai batuk gitu loh. Malah aku sih batuk ya. Mbak tadi kan tidak terpengaruh dengan adanya makanan, tapi dia untuk mengontrol ya. Iya, tetap untuk mengontrol gula darah. Berarti boleh cekrek gitu. Ada yang sebelum makan, boleh saat makan, sesudah makan. Pioglitazone. Iya, pioglitazone itu enggak masalah, dia nggak dipengaruhi oleh makanan. Nah, terkadang pasien itu minum obat kan kombinasi beberapa obat. Ya itu yang terkadang membuat pasien-pasien itu bosan. Banyak sekali obat yang diminum, yang dibawa, sampai bingung. Nah, bagaimana kira-kira pasien itu bisa mengetahui obat ini tepat atau tidak? Ya. Kalau di etiket kan ada tulisannya nih, kalau dia lupa nih, etiketnya hilang, berarti boba boleh ya? Soalnya boba bisa 24 jam 7 hari. Waduh, apa sampai ada di 0821 boba, Niran 1122 itu. Iya, kalau sama nggak sengaja labelnya udah hilang, fotoin aja. Sekarang kan tinggal WA, kan tinggal foto cekrek. Tanya aja, Mbak saya dapat obat ini, cara minumnya seperti apa ya? Nanti teman-teman apoteker yang ada di RSUD Dr. Adiatma ini akan membantu untuk menjawabnya. Ya jangan nungguin 3 hari, nggak minum obat, alasannya etiketnya hilang. Nggak tahu itu berapa kali sehari. Takutnya nanti kalau ngedrop Mbak, saya nggak minum obat jadinya. Alasan. Ya, meskipun ada Google ya, nanya lebih baik nanya ke lebih tepat ya, karena memang untuk bagaimana itu riwayat obatnya kalau pasien adiatma. Tetapi bukan pasien adiatma, tanya ke boba boleh? Boleh sekali. Jadi kita melayani pasien di seluruh dunia. Nah, bisa menghubungi kami di 0821 boba 1122. Ya, ini kanal WhatsApp ini bisa untuk bertanya terkait dengan obat-obatan, tapi bukan untuk terkait pinjol ya kan. Dijadikan itu apa? Kontak pinjol ya, biar jangan. Kok tahu banget? Iya. Adminnya. Ya. Jadi itu terkait dengan obat tadi, ada yang sebelum makan, sesudah makan. Nah, kalau obat itu banyak diminum, ternyata ada yang dirasa tidak enak. Tapi dia ingin mengurangi sendiri, apakah diperbolehkan? Oh, kalau sebenarnya nggak boleh. Kita nggak boleh istilahnya menjadi penentu sendiri. Nah, jadi kalau seumpama selama penggunaan obat kok pasien ngerasa tidak nyaman, ya langsung ke layanan kesehatan terdekat aja. Kalau sekarang mungkin bisa ke dokter keluarga atau ke puskesmas. Kita dikonsultasikan aja ke dokter. Kira-kira kadang ada pasien itu saya tanya, obatnya, saya rutin tapi obatnya nggak saya minum. Lah kenapa kok nggak diminum? Lah tiap saya minum obat itu perut saya nggak enak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kayak gitu akhirnya kan mungkin pasien itu sebenarnya keinginan dia ingin rutin minum obat, tapi ternyata dia ngerasain kok kalau habis minum ini perut saya nggak enak. Ya contohnya yang sering banget tuh metformin. Jadi saya kalau minum ini tuh nggak enak Mbak perutnya. Akhirnya saya tanya dulu cara minumnya seperti apa. Kita pastikan dulu apakah pasien sudah benar cara minumnya. Kalau ternyata dengan cara minumnya sudah benar, ternyata pasien tidak kuat dengan efek samping obat tersebut, ya
konsul ke dokter. Nanti biar dari dokter yang istilahnya merubah kira-kira obat apa yang aman buat pasien. Jadi pasien lebih patuh minum obatnya, harapannya juga obatnya efektif, dapat menurunkan gula darah pasien seperti itu. Ya meskipun sebenarnya bukan obat satu-satunya faktor ya yang bisa menurunkan gula. Sebenarnya kan banyak banget faktor yang mempengaruhi. Gitu ya, salah satunya mungkin makanan. Minum obat diabetes. Minum obatnya rutin tapi minum minuman manis terus juga rutin. Nah, akhirnya obatnya kalah. Jadi kan takaran obatnya nggak takaran. Iya kan. Jadi kalau seumpama ya kalau memang untuk pengobatan diabetes mellitus itu ya harus apa ya? Nggak cuma saya rutin kok minum obatnya, tapi dari segi makanan nggak dikontrol. Dari segi makanan juga harus dikontrol. Mungkin kalau bingung terkait makanan seperti apa, kalau seumpama pas lagi main ke RSUD Dr. Adiatma bisa nanya ke ahli gizinya kita. Oh, berarti kita tidak bisa hanya kolaborasi. Betul. Jadi ada PPA di sini, profesional pemberi asuhan, itu tidak hanya dokter, perawat, apoteker, ternyata ahli gizi fisioterapi juga banyak sekali saling berkolaborasi untuk kesembuhan pasien. Tentunya kalau teman-teman sobat ngeker yang ada di rumah, sobat Adiatma yang ada di rumah, kalau periksa ke rumah sakit Dr. Adiatma, bila terjadi sesuatu ada yang dikonsulkan, itu bisa ke ahli gizi. Terus ada ke obat. Bahkan kalau seperti saya ke psikiatri juga ada, ya kan? Ya kan? Sulit tidur. Sulit tidur. Nah, itu kan berpengaruh terhadap kenaikan gula darah. Tidur itu juga mempengaruhi. Kurang tidur itu mempengaruhi gula darah. Nah, iya. Kurang. Jadi pada saat kita tidurnya kurang, itu ada hormon di tubuh kita namanya kortisol. Jadi stres, awalnya stres. Jadi kalau kadang-kadang orang kalau stres jangan liatin saya. Stres. Lucu lagi ya. Jadi kadang-kadang tingkat stres itu juga mempengaruhi gula darah. Jadi kalau mungkin orang lagi kortisol, banyak tekanan, itu tubuh kita secara apa ya istilahnya? Automatically ada namanya itu kortisol, hormon kortisol. Hormon kortisol itu dikeluarkan pada saat seseorang itu ngerasa tertekan atau stres. Nah, kenaikan kortisol ini dia akan menaikkan gula darah. Nah, ketika kortisol jumlahnya tinggi dalam jangka waktu yang lama, dia mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Jadi tidurnya jadi nggak kurang. Nah, biasanya kalau orang nggak bisa tidur itu yang dicari apa? Makan. Nah, itu toh akhirnya kan makannya jadi banyak. Nah, itu akhirnya gulanya bisa naik. Nah, sebenarnya banyak faktor untuk pasien-pasien diabetes itu dia kenapa kok gula saya masih tinggi? Minumnya obat udah rutinnya, coba dilihat dari segi yang lainnya. Makanannya seperti apa, terus tingkat stresnya seperti apa, terus olahraga atau enggak. Nah, itu. Berarti itu pengaruh-pengaruh tidak hanya pada kepatuhan pasien atau sobat-sobat Adiatma maupun keluarganya yang minum obat, tetapi juga gaya hidup ya, lifestyle tadi ya, tidak hanya golden geisha dan lain-lain ya, ternyata ya harus itu tadi ya, pola makan harus diatur, olahraga, tingkat stresnya harus dikendalikan. Ternyata banyak sekali faktor yang berpengaruh ya. Kadang menyalahkannya kan ada gelas sama ular, itu yang disalahkan kan obat, yang disalahkan wis ngombe obat kok ora medun ki, wis ngombe obat kok ora medun ki. Nah, jadi kan tidak hanya itu yang menjadi faktornya, ternyata banyak faktornya. Tetapi saat apoteker berhadapan dengan seorang pasien di unit bangsal atau di ruang perawatan mendapatkan obat antidiabetik oral, pernahkah pasien itu menyampaikan tentang obat yang tidak berespon? Mbak, aku mesti ngombe obat ini, tapi kok gulaku tetap tinggi ya. Aku wis ini. Nah, itu apa yang dilakukan oleh seorang apoteker untuk mengkomunikasikan obat-obat tersebut memang harus tetap diminum loh. Gitu. Oke, jadi kadang-kadang kan kalau pasien berhubung saya di bangsa rawat inap ya, pengalaman jadi kan banyak kan. Iya, jadi kan ketemu pasiennya nggak cuma sehari. Kalau kayak rawat jalan kan cuma pada saat penyerahan obat aja. Tapi kalau pasien rawat inap itu kan kita hampir ketemu minimal 3 hari lah pasien itu kan. Nah, kadang-kadang saya udah minum obat ini tapi biasanya lebih ke pengalaman ya. Jadi riwayatnya dia pakai obat ini kok tetap tinggi kayak gitu ya. Padahal kita telusur obatnya dari mana Ibu? Obatnya beli atau memang rutin kontrol? Kadang-kadang saya dulu kontrol Mbak. Ya kontrol dapatnya obat itu aja, ya udah habis itu saya beli.
Nah, itu yang sebenarnya yang salah. Sebenarnya fungsinya kontrol itu nggak asal kontrol. Karena saya kontrol cuma dikasih obatnya sama kok, itu lagi nunggunya lama. Nah, bukan itu sebenarnya. Pada saat kontrol itu kan dokter itu kan pasti akan melakukan evaluasi apakah obat-obat yang diberikan itu sudah efektif atau tidak. Kalau ternyata pakai satu obat kok masih tinggi, pasti pas kontrol selanjutnya ditambah lagi tuh satu obat lagi. Nanti mungkin sampai mentok, sampai semua golongan obat diabetes sudah diberikan sampai ternyata. 5-6 biji Sudah diberikan. Ternyata kok masih tinggi. Nanti dari dokter pasti akan ada istilahnya pertimbangan lain, apakah tetap pakai obat minum atau di switch ke insulin. Jadi kan memang kalau untuk pengobatan diabetes mellitus itu kan memang diawali dengan obat-obat oral dulu. Kalau pasien masih bisa berespon ya diberikan obat oral. Tapi kalau seumpama dengan 6 macam obat oral ternyata kok tidak berespon, pasti dari dokter itu akan mempertimbangkan penggunaan insulin juga. Oh, berarti akan di switch ya ke penggunaan insulin. Jadi tidak hanya tipe 1 saja yang menggunakan ikut-ikutan ketularan. Kayaknya udah terlalu lama kayak ini ngomongnya jadi batuk ini. Ketularan. Nah, tidak hanya tipe 1 saja yang menggunakan insulin. Jadi bisa kalau tidak respon switch ke insulin itu saat kondisi tertentu di pasien. Kadang pasien juga tidak nyaman dengan penggunaan insulin karena mungkin nyeri, harganya mahal, walaupun tercover BPJS, tapi untuk alat kesehatannya, needle-nya, alkohol swab-nya, dan lain-lain mungkin membutuhkan cost juga. Bisa nggak nanti saat sudah terkontrol gula darahnya, kembali switch ke antidiabetik oral lagi setelah penggunaan insulin tadi? Oke, kalau kasus dirawat inap, biasanya kan pasien datang dengan gula darah tinggi. Pasti kalau gula darah tinggi, pasti dokter langsung pakai insulin dulu. Nggak mungkin dicoba lagi metformin. Mau sampai kapan lagi turunnya obatnya. Jadi kadang-kadang kegawatan ya. Kegawatan emergensi atau resiko gula tinggi itu kan juga banyak. Jadi diatasi dulu tuh kenaikan gula darahnya. Nah, setelah itu nanti biasanya ada beberapa pemeriksaan lab untuk memastikan kondisi gula darah pasien. Ada pemeriksaan namanya gula darah puasa juga ada. Terus ada gula darah 2 jam setelah puasa, atau yang sering banget itu HbA1c. Nah, HbA1c itu pemeriksaan untuk melihat gula pasien selama 3 bulan terakhir. Itu kalau nilai baiknya itu di bawah 7. Kadang-kadang pasien udah 14, 11, di atas 10, itu pasti menandakan gula darah pasien itu selama 3 bulan terakhir udah nggak terkontrol. Rata-rata kalau dari BPJS biasanya untuk pasien-pasien dengan nilai HbA1c di atas 9 biasanya memang diberikan insulin. Kenapa? Insulin itu yaitu selama obat oral udah mentok nggak bisa menurunkan gula darah pasien, ya memang pilihannya itu insulin. Sebenarnya yaitu kalau pasien kan mindsetnya itu disuntik. Wah, disuntik saya nggak bisa nyuntiknya kayak gitu ya. Ya kalau kita sebagai tenaga kesehatan di sini ya kita mengedukasi pasien. Jadi membenarkan mindset mereka bahwa insulin itu nggak berbahaya. Malah sebenarnya obat gula yang paling aman itu ya insulin itu. Karena sesuai dengan kebutuhan normalnya pasien. Tubuh kita kan ada insulin ya normalnya, tapi pada kondisi pasien diabetes mellitus itu kadar insulinnya menurun atau mungkin kurang sensitif gitu. Banyak tapi tidak sensitif, berarti bisa juga seperti itu. Iya, dia banyak tapi nggak sensitif, akhirnya kan untuk menurunkan gula darahnya juga nggak maksimal. Oh, berarti seperti itu untuk bagaimana penggunaan insulin maupun itu. Kalau edukasi ke pasien di rawat inap, biar nyaman, bagaimana Mbak untuk penggunaan insulin? Kalau insulin ya, kalau insulin itu biasanya kalau peran dari apoteker di sini pada saat pasien menggunakan insulin itu lebih pada saat pasien itu mau pulang. Ya, biasanya kan yang pertama menggunakan atau pada saat rawat inap itu baru menggunakan, mereka kan agak takut-takut bagaimana. Tapi kan udah pengalaman lama menggunakan insulin kan sudah terbiasa. Tapi kalau yang belum nih, edukasi apoteker yang dilakukan supaya pasien itu tidak takut dan masih tertib menggunakan insulin tersebut untuk kadar gula darahnya. Biasanya kita ceritakan kondisi pasiennya.
Ibu kan pasien tuh pasti tahu ya, dicek gula darah tiap shift atau tiap pagi sore itu kan tahu gulanya berapa aja. Kan kita pasti menginfokan, Ibu di sini dapat obat gula insulin, Novorapid atau Lantus. Pasien pasti akan tahu, kemarin saya masuk gula darahnya 700. Selama di sini kok jadi 180, 200 lebih dikit lah. Turun ya Bu ya. Ibu tahu. Itu karena udah dapat insulin. Nah, kita jelaskan insulin itu fungsinya apa. Jadi untuk kondisi Ibu saat ini, mungkin pasien itu memang butuh insulin saat ini. Bisa jadi suatu saat di switch ke obat minum tuh bisa, tapi bukan kondisi saat ini. Jadi ibarat kata kondisi pasien itu distabilkan terlebih dahulu sampai itu tadi kan ada nilai HbA1c ya. Jadi HbA1c itu sebenarnya bisa untuk mengukur seberapa parah penyakit diabetes pasien itu. Jadi kalau semakin HbA1c-nya semakin turun, berarti efektivitas pengobatan diabetesnya lebih baik. Ya. Ini ada pertanyaan dari sobat ngeker yang ada di rumah. Ini mohon maaf ya. Ini ujian. Ya. Ini ujian. Kira-kira bisa jawab nggak ya? Nanti bisa buat PR. PR ya nanti ya. Ya. Nanti saya jawab di nomor WA-nya. Nanti WA Buba aja. Ya Buba. Dari Mbak Kardinal. Bagaimana menjelaskan ke pasien yang masih takut minum obat diabetes karena takut gagal ginjal? Bolehkah menakuti pasien? Nakuti orang aja nggak boleh, apalagi nakuti pasien. Komplikasi diabetes adalah gangguan ginjal. Jadi kalau nggak minum obat diabetes malah membahayakan ginjal, gitu mungkin ya, maksudnya ya. Iya. Banyak sebenarnya pasien kan takutnya. Saya nggak mau banyak minum obat soalnya nanti ginjal saya rusak. Ya, itu nggak hanya obat DM saja, tapi obat hipertensi juga. Iya. Sebenarnya kan yang paling ditakutkan komplikasi dari diabetes mellitus itu kan sampai pasien sampai gagal ginjal atau sampai cuci darah. Jadi ya kita lihat mindset pasien dulu. Saya nggak mau minum obat banyak. Nanti ginjal saya rusak. Nah sekarang posisinya kayak gini. Minum obat banyak itu kalau sama kondisi pasien sehat, gak ada sakit apa-apa, minum obat banyak, oke, itu akan membebani kerja ginjalnya. Tapi kalau sama pasien itu memang dari dokter udah didiagnosa diabetes, itu kan butuh obat untuk membantu menurunkan gula darahnya. Kalau minum obat itu ada kemungkinan menyebabkan penurunan fungsi ginjal juga ada. Tapi dibandingkan tanpa minum obat, istilahnya sampai ginjalnya rusak itu lebih cepat. Ya ibarat kata kayak lomba. Jadi yang satu ini minum obat, yang satu ini nggak minum obat. Ya nanti ujung-ujungnya sama, bakal nyampe ke finishnya untuk itu gagal ginjal atau enggak. Tapi untuk yang pasien yang nggak minum obat sama sekali, itu kemungkinan untuk terjadi gagal ginjal lebih besar dibanding faktor resikonya ya, berarti ya kalau melihat faktor resikonya lebih besar kalau tidak minum obat. Iya. Kalau minum obat kan bisa dicegah. Ibarat kata gulanya bisa terkontrol. Akhirnya beban ginjal itu untuk menyaring darah itu lebih enteng. Ibarat kata kalau kadang-kadang kalau saya ngomong ke pasien itu lebih kayak saya ibaratkan gula darah tinggi sama enggak itu ibarat kata air putih sama sirup itu kan lebih kental itu loh. Ibarat kata ginjal itu saringannya. Kalau kita minum obat itu ibarat kata sirupnya itu diencerkan. Lebih encer. Berarti akan membantu kerja ginjal biar nggak berat. Jadi kan sekarang kalau saringan dipakai terus-menerus buat nyaring sirup yang masih kental dibanding sama sirup yang udah diencerkan, lebih cepat rusak mana? Pasti kan lebih cepat rusak yang dia posisi kental darahnya, gula darahnya tinggi dan nggak minum obat kayak gitu. Terus kalau seumpama kita minum obat rutin, ya harapannya jangan sampai pasien itu kena ginjalnya. Kan obat itu ginjal itu masih bisa mentolerir ya. Istilahnya kalau memang obat itu dibutuhkan untuk tubuh kita, ya ginjal secara normal akan menyaring sisa-sisa obat itu keluar tubuh kita. Nah, malah bisa diposisikan ginjal itu akan bekerja sesuai dengan kodratnya dia. Memang kalau ada obat ya memang dikendalikan. Ya, kecuali kalau sehat nggak butuh obat kok minum obat banyak, nah itu yang membebani kerja ginjal. Oh ada itu? Gitu. Ada. Apa?
itu yang anak-anak muda yang mamadol, Oh, itu ya. papadol, kadang itu biar bisa Nggak apa-apa. biar bisa apa gitu lah. Itu malah kan kurang sehat itu. Sehat. Tapi malah dibikin sakit lah, itu yang berbahaya. Jadi gunakan obat sesuai dengan indikasinya tentunya. Jadi saat pasien itu membutuhkan ya diminum. Iya. Bukan saat butuh nggak diminum, nggak butuh malah minum obat. obat. Ya. Itu kan sebuah paradigma anak-anak. Aku kan juga anak. Anaknya ibunya. Anak ibu. Jadi paradigma sekarang untuk Gen Z, Gen Alpha itu kan mengikuti perkembangan zaman. Apa-apa suntik vitamin, apa-apa pakai tambahan apa-apa lah. Ini sebenarnya tubuh yang nggak butuh malah dijejali dengan obat-obat yang seperti itu, sehingga malah tidak sesuai dengan indikasinya. Karena kemakan iklan tadi testimoni, Iya. seperti ibu-ibu Apa? itu di kampung, Mbak aku bikin enak lah. Jajal obat iki, karena obat dari dokter nggak diminum malah jajal tahu nih. Ibaratnya tanggungnya sehat, dia ibarat kata pengen dia sehat juga. Iya, ikut podo. Ternyata memang kondisinya berbeda. Nah, bagaimana kita mengedukasi pasien untuk mendapatkan obat yang tepat tadi? Ya, itu harus kunci utamanya harus periksa ke dokter. Nanti dokter yang menentukan kondisi pasien, meskipun sama-sama diabetes mellitus, kan kondisinya juga beda-beda. Jadi nanti pemilihan obat tetap oleh dokter. Oke, kita mungkin bisa ya kalau sama di apotek beli obat, tapi ya cukuplah suplemen atau obat-obat yang untuk penyakit-penyakit flu, pilek. Tapi kalau untuk penyakit kronis seperti hipertensi atau mungkin gula atau mungkin penyakit jantung, janganlah beli obat-obatan tanpa melalui resep dokter lah. Kalau ini out of the box-nya DM ya, ada lagi mencakup dengan suplemen. Ya, suplemen tadi. Saya itu agak gimana ya, agak miris gimana melihat di sosial media. Itu banyak sekali orang-orang yang sekarang infus multivitamin itu loh. Vitamin C. Ya, dengan nggak hanya vitamin C. Iya. Yang multivitamin harganya mahal itu loh. Yang satu vial ratusan ribu. Yang ratusan ribu kalau itu bisa jutaan itu. Sebenarnya kalau tubuh sendiri kadang kondisi normal dibelikan itu penting nggak sih, Mbak? Kalau mungkin kondisi sehat sih, menurut saya nggak butuh ya. Dari makanan sebenarnya kan kita udah bisa ya, dengan kecuali kita memang lagi kerjaan banyak, terus daya tahan tubuh kita mulai oleng lah istilahnya. Kan kita kadang-kadang kita udah tahu ya warning tubuh kita, wah ini kayaknya ini mau sakit nih kayak gitu, mau sakit istilahnya dikejar dengan makanan kok tetap badannya tetap nggak enak, ya suplemen, suntik suplemen itu nggak masalah sih. Kan itu hanya sekali 2 kali kayak gitu, bukan yang rutin lah. Jangan rutin, nggak kayak obat tadi DM harus tiap hari saya rutin. Nah itu nanti kasihan. Karena itu kan karena seumur hidup memang harus diminum karena dengan adanya ketidakfungsian beberapa fungsi dari tubuhnya ya. Tetapi kalau vitamin itu tidak hanya untuk FOMO ternyata ya. Karena kan ada FOMO biar bisa Insta story. Efeknya bukan sekarang. Sekarang sih efeknya mungkin badan seger, kulit cerah kayak gitu. Nanti lihat beberapa tahun lagi. Sekarang tuh banyak. Sekarang tuh kasus-kasus pasien cuci darah. Maaf dulu tuh kayaknya kalau cuci darah tuh taunya kalau orang-orang udah tua ya. Iya. Udah tua, udah 50-an, 60-an kayak gitu ya. Sekarang di bawah 20 tuh banyak kayak gitu. Saya pernah ketemu juga sih dengan pasien yang agak sedih sih sebenarnya. Pada saat usia-usia produktif seperti itu malah istilahnya tervonis penyakit yang mungkin sebenarnya itu bisa dicegah. Setelah ditanya riwayatnya apa, mungkin kalau riwayatnya tensi nggak minum obat bisa jadi ternyata riwayatnya merek kayak minum-minuman sasetan itu loh. Minum-minuman sasetan sehari bisa 5. Ya boleh, tapi mungkin dengan dengan waktu tertentu. Iya, itu makanya kok umur 19 kemarin yang paling muda saya nemu saya di bangsal dewasa ya. Kalau anak-anak saya kurang tahu. Jadi kalau untuk di bangsal dewasa itu kemarin paling muda itu 19 tahun. Sebelumnya itu 21 tahun. Oke. Terus yang kemarin 19 tahun. Dengan kondisi yang komplikasinya banyak kayak gitu ya. Istilahnya itu kan bisa dicegah ya. Mungkin sekarang banyak makanan yang saat ini tuh kan sebenarnya itu kan kandungan gulanya tinggi. Ya boleh kalau pas pengen coba, tapi ya jangan jadi terus-menerus kayak gitu. Iya, ini sobat Adiatma atau sobat ngekernya di rumah, ini bukan membocorkan rekam medik loh ini loh. Ini nggak ada namanya, nggak ada namanya, nggak ada edukasi bagaimana sobat-sobat ngeker yang di rumah, bagaimana untuk hidup sehat,
dan mengantisipasi supaya tidak terjadi diabetes mellitus atau dengan mungkin hipertensi dan lainnya dengan tadi pola makan yang nggak benar. Tadi 19 tahun itu merupakan loh, ini gambaran loh, ini sudah ada yang usia segitu ya, tapi enggak menyebutkan pasiennya ini kan ya, enggak ya. Kita tetap menjaga etik dari pasiennya sehingga itu edukasi ini bisa sampai ke masyarakat. Kalau gaya hidup kita tidak sehat, ya bisa sampai ke seperti itu, tidak harus menunggu usia. Betul. Oh nanti saya masih muda kok, saya sehat ya. Nah, ya harapannya sekarang kan juga banyak olahraga juga ya. Sekarang saya seneng sih lihat anak-anak muda ya teman-teman pada saya kira gym, pilates. Saya kira teman kami yang ada di sana yang sudah ikut Adiatma bagian sehat itu loh. Bagian sehat. Saya belum sehat berarti ya. Aku belum. Aku juga pengen ikut India, tapi aku belum punya sari. Belum punya sari ya. Punyanya Juli di rumah. Kamu belum ada deh. Boleh deh pertama. Kemarin kan ketemu Bu Lurah kan itu. Bu Lurah ikut nari juga tuh. Bu Islina kan ikut nari itu. Kok aku pengen kayak Bu Lurah ya. Ini ada pertanyaan Mbak terkait tadi usia ya. Bagaimana dari pertanyaan dari Sobat Adiatma? Bagaimana meyakinkan pasien untuk mau suntik insulin? Karena kadang persepsi pasien kalau pakai insulin seumur hidup nol. Maksudnya? Kalau pakai insulin seumur hidup, ini tipe. Jadi biasanya saya jelaskan dulu untuk kondisi pasien saat ini. Kadang kan ada pasien, itu tadi ada hasil lab juga, hasil lab HbA1c, terus mungkin ada ada pasien-pasien yang ada luka diabetes. Kalau ulkus kayak gitu tuh. Bahasa kampungnya DM basah. DM basah, DM kering, DM basah. Ya kering ada basah. Padahal diagnosa dokter nggak ada DM kering, DM basah itu nggak ada. Jadi di kampungku ternyata ada juga. Jadi kan ada beberapa pasien yang mungkin ada luka, ya kita jelaskan kalau saat ini harus pakai insulin dulu. Fungsinya untuk apa? Kalau menggunakan insulin, gula darah akan semakin gampang untuk ditekan. Jadi kondisi gula darah yang stabil, mungkin di bawah 200 itu akan membantu perbaikan kondisi pasien. Contohnya mungkin lukanya akan semakin cepat kering, atau mungkin kalau pasien-pasien kadang-kadang tuh di sini tuh pasien itu nggak ngerasa sakit, tiba-tiba mau operasi operasi benjolan di mana, ternyata dicek gulanya tinggi. Harus pakai insulin. Nah, kita bilang luka setelah operasi itu akan lebih cepat kering dengan penggunaan insulin. Tadi ibarat kata insulin itu membantu untuk menurunkan gula pasien biar stabil. Nah, jika gula itu stabil, itu akan mendukung perbaikan luka. Nah, kalau pasien nanti saya pakai insulin terus, enggak. Kemungkinan suatu saat itu insulin ganti ke obat minum lagi itu bisa. Jika pasien seumpama nilai HbA1c-nya udah tinggi, di atas 10 mungkin. Nah, nanti dia udah rutin tuh pakai insulin. Suatu saat dicek lagi tuh HbA1c-nya. Wah, kok udah bisa turun, bagus. Atau mungkin pasien setelah lama menggunakan insulin, pasien lebih sering ada efek samping hipoglikemi. Hipoglikemi itu kayak gula darahnya rendah, kayak sering keringat dingin, terus kayak pusing, kayak berkunang-kunang kayak gitu. Kayak mesem maput lah bahasa. Kayak semaput lah istilahnya. Puasa nggak buka-buka kan akhirnya lemes kayak hipoglikemi juga. Hipoglikemi. Nah, kalau memang kondisi pasien dengan penggunaan insulin jangka lama kok ternyata efek hipoglikeminya besar, terus HbA1c pasien sudah membaik, biasanya dokter itu bisa switch ke obat minum lagi. Jadi memang sebenarnya ya pintar-pintarnya kita menjelaskan ke pasien. Maaf, tapi kadang-kadang ya tadi kata Mbak Kardina tadi menakut-nakuti bahasanya ibarat kata jangan menakut-nakuti ya. Kadang-kadang kita ngasih contohnya aja sih. Nah, ibu kemarin seumpama udah pernah minum metformin, glimepirid, rutin tuh di rumah. Ibu rutin kontrol juga, tapi hasilnya apa? Ternyata obat yang selama ini diminum itu sudah tidak cukup efektif. Tidak cukup efektif dengan kondisi pasien saat ini. Nah, mau nggak mau dari dokter pasti akan melakukan perubahan pengobatan. Akhirnya dirubah menjadi insulin. Nah, harapannya apa? Setelah penggunaan insulin ini kondisi pasien lebih baik, mau nggak mau ya pasien itu kita edukasi, insulin ini nggak bahaya kok. Insulin itu sebenarnya malah nggak ada efek ke ginjalnya. Jadi kalau obat diabetes oral yang lain kemungkinan ada efek ke ginjal itu memang ada.
Tapi kalau insulin ini benar-benar dia tidak menyebabkan efek samping ke ginjal. Ya, kenapa? Memang normalnya itu di tubuh kita ada. Normalnya di tubuh kita ada, diganti aja dengan bentuk insulin dari luar. Berarti rasa tidak nyaman itu pada saat penyuntikan ya. Penyuntikan. Kalau ya. sudah itu masuk ya sudah seperti orang dapat insulin secara biasa. umum dari pankreasnya dia. Dia mikirnya, saya harus suntik terus. Nah, ya kita jelaskan cara nyuntik yang benar seperti apa biar pasien nggak takut. Kadang-kadang mereka takut nanti saya takut jarumnya itu kecil banget kayak gitu. Kadang kalau saya ngajarkan itu nggak, kita pada saat ngajarkan pasien jangan hanya kita kayak pidato. Nah, saya pakai kayak boneka peraga, terus saya pakai benar-benar insulin beneran. Ini saya insulinnya, maaf, kadang-kadang kan ada pasien rawat inap itu pulang tidak dibawakan insulin. Sisanya saya biasanya gunakan untuk mengedukasi ke pasien. Jadi pasien juga benar-benar muter jarumnya, terus menyuntikkan ke boneka. Kalau memang pas pada saat saya memberikan konseling terkait penggunaan insulin itu pada saat jam makan pasien. Kadang-kadang kan pasien siang kayak gitu loh, siang kan ada makan siang. Kadang-kadang saya lebih senang ngepasin pas makan siang. Gitu. Oh, jadi tepat pasien membutuhkan insulin itu sekarang dipraktekkan. Sekalian dipraktekkan. Kan kadang-kadang kita hanya ngomong aja, nanti di rumah pasiennya masih, aduh tadi gimana ya mbaknya ya, gitu. Nah, kadang-kadang lebih enaknya itu kalau seumpama pasien itu kita ajarkan pas jam makan siang itu. Jadi pasien bisa menggunakan sendiri. Nanti kalau ada yang kurang-kurang, oh Bu, salah Bu, jangan gini, nanti selanjutnya seperti ini, harus pindah-pindah nyuntiknya, jangan satu tempat kayak gitu. Jadi trik seorang apoteker untuk memberikan edukasi kepada pasien juga mencari waktu yang tepat untuk memberikan PIO tadi ya. Saat memberikan informasi, oh ini kira-kira pasien akan menggunakan ini saat makan siang, ya dipaskan ke itu juga ya. Tapi gimana? Tapi memang kadang-kadang kan pada saat kita mau memberikan konseling terkait penggunaan insulin, kita harus memastikan pasien mau atau enggak. Ada Mbak yang menolak gitu? Ada yang menolak. Jadi kadang-kadang saya pastikan awal mungkin pasien menolak, tapi setelah itu kita istilahnya kita bujuk rayu. Pintarnya bersilat lidah ya. Jadi kita tapi untuk kebenaran kan? Untuk kebenaran, istilahnya kan kita untuk kebenaran. Kita bersilat lidah dulu, istilahnya pasien biar jadi awalnya nggak mau jadi mau. Nah, kalau sudah mau, ya udah, berarti selanjutnya kita mengajarkan cara penyuntikan yang benar. Kalau seumpama ternyata memang pasien itu benar-benar tidak mau, benar-benar menolak deh. Kan ibarat kata kita udah menjelaskan, ternyata nanti obatnya nggak dipakai di rumah kan sama aja. Jadi kalau seumpama pasien menolak, ya kita harus konsul ke dokter. Padahal mahal juga ya kalau insulin juga ya. Kita konsul ke dokter, pasien A ini menolak penggunaan insulin dengan alasan apa-apa, kita udah mencoba untuk menjelaskan tapi pasien tetap menolak. Nah, biasanya memang dokter akhirnya switch ke obat minum. Tapi ya pasti kan hasilnya nggak efektif atau sebagus penggunaan insulin. Memang dari itu tadi dibutuhkan insulin ya diarahkan ke insulin. Kecuali kalau memang benar-benar itu DM tipe 1 yang mau tidak mau ya harus insulin ya. Iya, kalau DM tipe 1 kan nggak ada obat yang lainnya. Per oral yang diberikan itu. Atau kalau ada kan paling ya suntik yang berapa bulan sekali suntik untuk berapa lama, tapi itu mahal harganya ya. Di cover BPJS. BPJS saja lah ya. Jadi itu kan bisa digunakan untuk pasien. Sebenarnya kan pasien-pasien sekarang kan dienakan dengan adanya BPJS juga ya. Kalau beli juga mahal juga tuh. Kalau beli mahal, maksudnya kalau memang kadang-kadang saya edukasi ibu tuh kan udah punya BPJS, udah nggak usah mikir obatnya harganya, tinggal kontrol nanti diresepkan oleh dokter. Yang penting ibu rutin rajin pakai obatnya, rajin kontrolnya itu udah bagus sih. Ya, rutin rajin minum obatnya atau menggunakan insulinnya. Saat pasien lupa, ini terkait dengan diabetes mellitus tadi ya, pasien sudah rutin tapi tidak turun. Tapi ada juga yang lupa minum obat. Kira-kira apa yang diinformasikan kepada seorang apoteker kepada pasiennya supaya tidak lupa, atau kalau lupa harus bagaimana sih Mbak kira-kira minum obatnya, atau harus lewati wae sesuk wae ngombene gitu. Kalau seumpama itu insulin dulu ya. Jadi kalau seumpama kan ada insulin ada beberapa macam, ada yang kerja cepat, ada yang kerja lambat. Misalnya kalau yang kerja cepat itu contohnya Novorapid. Nah, itu kalau seumpama pasien lupa. Cuma dia udah udah selesai makan, udah tiduran, habis itu kok tadi saya makan kok nggak suntik ya. Kalau dia memang kerjanya kerja cepat, kayak macam Novorapid, itu kan jeda antara penyuntikan sama makan nggak boleh lebih dari setengah jam. Kalau dia udah makan, udah lupa, 1 jam berikutnya baru ingat, ya udah nggak usah disuntik. Nanti suntiknya lagi pas akan makan. Jadi kadang-kadang kan ada insulin juga yang disesuaikan dengan
pasien. Soalnya harus rutinnya sehari makan 3 kali. Tapi kan mungkin suatu saat pasien tuh ada yang bangunnya kesiangan, akhirnya sarapannya di skip tuh, makannya siangan. Ya udah, berarti pagi itu nggak usah disuntik, suntiknya pas makan siang sama makan malam. Tapi ya tetap kita edukasi, baiknya memang kalau memang suntik insulin itu sehari 3 kali, pasien harus makan 3 kali juga. Oh, berarti disesuaikan dengan asupan makanan yang masuk dengan insulin yang harus dikendalikan. Iya, jadi memang Mengendalikan dengan insulin tadi ya. iya, jadi kalau sama pasien, Mbak, ini kalau seumpama saya makannya cuma nyemil, ya jangan. Di sini makan tuh makan besar, jadi makan nasi. Indonesia. Indonesia. Lah kalau Amerika kan Sandwich. burger. Beda ya. Kan aku nggak makan nasi tapi makannya pizza sama dan sama aja ya berarti ya. Tapi kalau seumpama obat-obat oral, seumpama yang tadi yang nggak ngaruh ke waktu makan, langsung diminum aja nggak masalah. Tapi nanti kalau bisa berarti kan obat yang selanjutnya kalau bisa sama sehari 2 kali kan, kalau bisa per 12 jam ya. Nah ternyata pas harusnya sehari 2 kali, pagi sama malam per 12 jam. Ternyata pas pagi itu habis makan udah lupa tuh, langsung aja kerja dan yang lain-lain. Nah, kalau memang obatnya nggak ngaruh ke waktu makan, langsung diminum nggak masalah. Tapi untuk obat yang berikutnya ya dimundurkan. Kalau bisa ya per 12 jam lagi. Oh, baik. Berarti harus ada penyesuaian terkait dengan apakah itu insulin atau obat antibiotik per oral. Ini ada pertanyaan dari Budi J. Yuli terkait patuh minum obat. Ini kayak obat anti TB aja ya. Ada gak sih tools yang bisa membantu pasien untuk meningkatkan kepatuhan minum obat? Ini. Tools. Apa ya? Berarti, zaman sekarang mungkin ada HP ya. Nah, HP itu kalau seumpama memang orangnya pelupa, dibikin aja alarm. Alarm bisa. Kalau seumpama sehari 3 kali ya dibikin biasanya jam berapa biar ingat. Nggak, ibarat kata kadang kita kerja aja lupa absen itu ya. Sama ya itu ya. Itu lupa absen. Nah, kita kalau minum obat kayak gitu ya itu bikin alarm di HP nggak masalah. Atau seumpama kalau yang orang-orang udah sepuh biasanya kan kalau di ruangan itu kan banyak pasiennya sudah geriatri. Ternyata pada saat kita tanya rutin obatnya dibawa nggak dibawa, boleh lihat obatnya. Nah ternyata obatnya yang satu masih banyak, yang satu tinggal setengah, yang satu udah mau habis, padahal tanggal kontrolnya sama. Harusnya kan obat itu habisnya bareng ya. Nah kalau seperti itu ya kita minta bantuan keluarga. Kalau untuk pasien-pasiennya sudah sepuh, kita minta bantuan keluarga untuk dibantu. Kalau bahasanya kita di sini UDD. Untuk memisah-misahkan per jam minumnya. Memisah-misahkan. Jadi ini untuk yang pagi, ini untuk yang siang, ini untuk yang malam. Jadi pasien itu lebih mudah untuk minum obatnya kayak gitu. Jadi ya kalau udah sepuh dikasih obat segripok kayak gitu, seplastik kayak gitu, dia bingung ini tuh yang mana, ini yang mana. Nah itu memang harus keterlibatan keluarga sih. Iya, pentingnya keluarga. Ini sobat yang kerja di rumah bila memiliki keluarga yang dengan penyakit atau sakit diabetes misalkan, ya perlu dibantu untuk memonitor obatnya apakah sudah diminum, diingatkan mungkin, ya empati, dan tentunya bagaimana keluarga itu mendukung kesehatan dari keluarganya. Jadi kan seorang keluarga akan lebih bahagia lagi bila tetap didukung, tetap ditemani saat pengobatannya, sehingga akan memperbaiki kondisi tubuh dari pasiennya tentunya. Jadi peran keluarga. Dan tentunya ini suatu masukan juga untuk kita harus membuat suatu inovasi apa yang kira-kira bisa mengingatkan obat. Tadi kan pakai alarm nih, masih harus ngatur-ngatur. Nah, nanti kita harus ada pemantauan minum obat tetapi automatic gitu kan. Nah, jadi yang metformin gitu udah keluar nanti aplikasinya gitu ya. Nanti tak tanya Sandi. Sandi wangi Sandi gawe iki gitu. Ya, nanti kita bisa didiskusikan untuk suatu masukan untuk kita ya. Nanti bagaimana tools untuk bagaimana pengingat minum obat. Iya, tinggal klik metformin udah keluar sendiri jamnya. Nggak usah nyeting ya. Klik deh keluarnya. Tapi sama aja ya kalau alarm itu bunyi cuma di skip doang. Geser. Tapi paling tidak ya mengingatkan supaya tidak lupa. Keluarga memang. Iya, itu yang kadang-kadang kasihan juga kalau pasien itu saya di rumah sendiri, Mbak, nggak ada anaknya jauh semuanya. Kalau itu ya jangan keras kayak gitu, aku ngerasa gitu. Iya, ibu saya sendirian. Ya, walaupun anaknya udah jauh sih, tapi ibu saya sendirian lah gitu ya. Sering ditengok. Iya, sering ditengok. Nanti udah ditelepon tadi. Nanti malam ya jangan lupa ke rumah. Oke. Ya, Mbak Amsa, saya kira itu keren sekali pembicaraan kita pada siang hari ini.
mungkin sedikit terlambat karena memang ada tugas yang tidak bisa kita tinggalkan karena terkait dengan pelayanan dan lain-lain. Kok malah batuk lagi? Nular lagi. Ya, Mbak Absa, apa yang pengen Mbak Absa sampaikan dari seorang apoteker Rumah Sakit Dr. Adiatma kepada Sobat Adiatma yang ada di rumah, Sobat Ngeker yang ada di rumah, terkait dengan obat DM? Kameranya bisa ke sini berarti. Oke. Untuk Sobat Ngeker Adiatma, untuk pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan diabetes mellitus, tetap semangat, obat diminum rutin, kontrol rutin, gaya hidup, makan tetap dijaga, mudah-mudahan tetap sehat terus sampai tua nanti. Amin, 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 amin. Ya, begitu Mbak Absa, terima kasih sekali informasinya. Nanti bila sobat-sobat ngeker yang ada di rumah ada kesulitan tentang obat, bisa ke Boba. Bila ada yang pengen diperiksa terkait dengan kesehatan, bisa ke Rumah Sakit Dr. Adiatma. Pengen vaksin, bisa juga ke Rumah Sakit Dr. Adiatma. Sekarang, sampai sore. Periksa, oh ya, ada poli sore, itu berbagai macam subspesialis dan spesialis. Ada juga di hari Sabtu, di pagi hari itu sampai jam 12 bisa periksa ke Rumah Sakit Dr. Adiatma. Jadi untuk teman-teman Sobat Adiatma yang juga Sobat Ngeker tentunya, bila ada kesulitan cuti atau izin di tempat kerjanya, bisa ke Rumah Sakit Dr. Adiatma. Itu ada di Ruang Nusa Indah, nanti ada di lantai 2 dan di lantai 1. Itu BPJS juga bisa, asal membawa rujukan sesuai dengan jam kontrolnya. Ya, itu terus ada juga kalau pengen ibu-ibu hamil pengen melahirkan di Rumah Sakit Dr. Adiatma, nanti langsung dapat itu surat keterangan lahir, akte, foto gratis, ya, dokumentasi itu bayi-bayi yang kebubuk gini, itu dapat juga. Terus kartu identitas anak dan lain-lain. Tentunya untuk pasien-pasien yang berasal dari Kota Semarang, dan ini masih proses juga untuk teman-teman atau pasien-pasien yang berada di sekitar kota Kabupaten Kendal. Nah, itu nanti kita akan sedang proses. Begitu, Sobat Ngeker yang ada di rumah, terima kasih kebersamaannya sudah bersama kita membahas tentang minum obat diabetes mellitus dan sedikit di-spill tentang insulin. Iya, terima kasih Mbak Absa. Sama-sama, mohon maaf ya, bila ada salah dan kekurangan dari kami. Terima kasih sekali banyak ilmunya. Sampai jumpa lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Ngeker, ngobrol bareng apoteker. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.